Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita hari ini untuk menikmati persekutuan kita dengan Tuhan. Kita harus mengakui bahwa keberadaan kita hanya oleh karena Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak berarti apa-apa. Kita sangat kecil. Kita tidak punya daya apa-apa untuk memenangkan kehidupan kita. Jika bukan Tuhan yang membuat kita menang, tentu kita akan terus berada di dalam keterpurukan di hidup ini. Tetapi Tuhan merancangkan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan kehidupan yang dipenuhi dengan kemenangan. Asal kita selalu ada, mengikuti rancangan Tuhan, dan juga kita menjadi orang yang mendengar dan taat kepada Tuhan. Hari ini kita akan lihat pengalaman orang Israel kembali dengan Tuhan. Di bawah pemimpinan Yosua, Tuhan membawa kemenangan demi kemenangan atas Israel. Kemenangan yang dicapai oleh Israel hanya karena Tuhan. Sekalipun pada waktu itu Yosua memiliki atau sudah punya pasukan-pasukan yang luar biasa. Tentara-tentara yang gagah perkasa. Bahkan juga pahlawan-pahlawan yang ada bersama-sama dengan dia dari orang-orang yang pernah menjalin persekutuan dengan dia, yaitu orang-orang Gibeon. Tetapi fakta sejarah menuliskan kemenangan yang mereka nikmati, yang mereka raih adalah karena Tuhan. Menang karena Tuhan. Yosua pasal yang ke-10 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan di bagian ini mengatakan demikian. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba. Setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon. Mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Aseka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh orang Israel dengan pedang. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali. Ya, ini kisah sejarah orang Israel setelah mereka di bawah kepemimpinan Yosua. Di bawah kepemimpinan Musa mereka dipoles, diproses, dibersihkan, dibentuk karakternya di padang gurun. Setelah melewati penyaringan yang begitu ketat di padang gurun, mereka masuk ke fase yang baru di bawah kepemimpinan Yosua. Mereka mulai masuk menjelajahi daerah tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan sediakan buat mereka.
Di tanah perjanjian yang merupakan tanah yang penuh dengan berkat itu, mereka tidak serta-merta bisa menikmati perjanjian tersebut. Mereka harus berusaha, mereka harus merebut, mereka harus berperang untuk mendapatkan tanah perjanjian itu. Maka disinilah terjadi kolaborasi yang luar biasa dari orang Israel di bawah kepemimpinan Yosua dan Tuhan tentunya. Orang Israel melakukan bagiannya, Tuhan melakukan bagiannya. Mereka masuk, mereka terus mulai merebut daerah-daerah tanah perjanjian. Kita tahu mulai mereka merebut kota Yeriko, mulai mereka merebut kota Ai. Dan mereka akan terus merangsek maju ke arah utara. Disinilah mulai terjadi konflik, mulai terjadi proses yang lebih panjang. Hidup mereka mulai mengalami perjuangan yang panjang. Sama seperti kehidupan kita, ya, hidup ini bukankah juga merupakan sebuah perjuangan yang panjang? Hidup kita dimulai dari kita lahir sebagai seorang manusia di muka bumi ini. Atau mungkin jauh sebelumnya mulai kita ditanamkan, dirajut oleh Tuhan di kandungan ibu kita masing-masing sampai kita lahir dan kemudian kita memperjuangkan kehidupan ini sampai selesai hidup kita. Maka hidup ini adalah perjuangan yang sangat panjang. Setiap kita harus melewati masa demi masa kehidupan kita. Dari usia 0 sampai usia berapa yang Tuhan kehendaki. Kita menyelesaikan perjuangan yang panjang itu dalam kehidupan kita. Itu sebabnya hidup ini juga adalah sebuah medan perang. Coba slide selanjutnya ya, diperhatikan slide-nya berikutnya. Hidup ini adalah medan perang bagi kehidupan kita. Setiap hari kita harus berperang dengan kehidupan kita. Berperang dengan keadaan, berperang dengan situasi, berperang dengan pekerjaan kita, berperang dengan kehidupan kita sendiri bahkan. Yang paling sulit adalah ketika kita harus berperang melawan diri sendiri. Kita harus berperang melawan ego kita. Kita harus berperang melawan keakuan kita. Kita harus menekan kedagingan kita. Ini sangat sulit. Ini peperangan yang harus dikerjakan. Mungkin pada usia 0 sampai pada usia tertentu, kita masih hidup seperti orang Israel di padang gurun. Karena masih pola kanak-kanak, kita banyak mengeluh, kita banyak bersungut-sungut, kita banyak marah dengan keadaan situasi, dengan segala sesuatu yang terjadi. Tetapi setelah kita memahami dan mengerti, menjadi dewasa, mengalami kelahiran kembali di dalam Tuhan, kita mulai berperang secara jasmani maupun secara rohani. Kita mulai melakukan perjuangan-perjuangan yang cukup panjang dalam kehidupan kita. Dan kita juga tahu bahwa kehidupan kita adalah tempat pengambilan keputusan. Apa yang kita putuskan hari ini akan berpengaruh pada esok hari. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini merupakan buah dari keputusan kita di masa lalu. Dan apa yang akan kita nikmati dalam kekekalan nanti, itu juga merupakan hasil keputusan kita yang kita ambil
selama kita hidup. Dan kita harus menyadari, hidup kita adalah hidup yang dipenuhi dengan keterbatasan. Hidup kita adalah hidup yang dipenuhi dengan batasan-batasan yang tidak bisa kita lampaui begitu saja. Itu sebabnya ketika kita menyadari bahwa ada sesuatu yang terbatas dalam kehidupan kita, kita mesti cari yang lebih punya power dari kita, lebih punya kekuatan dari kita. Kalau orang dunia mungkin mencari dengan datang kepada yang dianggap lebih kuat darinya, entah itu dukun-dukun, peramal-peramal, tempat-tempat yang dijadikan pemujaan dan sebagainya. Tetapi kita sebagai orang percaya semestinya tidak datang ke tempat-tempat itu, tidak datang kepada mereka-mereka itu. Sebab kita punya Tuhan yang lebih besar dari segalanya. Kesanalah mestinya kita yang menyadari kehidupan kita terbatas, datang dan minta pertolongan. Bukan kepada dukun-dukun, bukan kepada peramal-peramal, bukan kepada tempat-tempat keramat yang dijadikan sesembahan. Tapi harusnya kepada Tuhan yang lebih besar dari segalanya dalam dunia ini. Nah, dalam hidup ini, semua orang mau mengalami kemenangan. Tidak ada yang mau alami kekalahan. Semua pengennya alami kemenangan. Sekalipun dia sadar banyak hal yang tidak bisa dimenangkan dengan kekuatan sendiri. Itu sebabnya banyak orang yang berusaha menang dengan cara-cara yang tidak baik. Berusaha menang dengan cara-cara yang tidak benar. Berusaha menang dengan cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma kehidupan. Bertentangan dengan perilaku-perilaku yang baik. Bertentangan dengan firman Tuhan bahkan. Karena apa? Tujuannya ingin mengalami kemenangan. Ingin mengalami kemenangan di dalam hidup ini. Sebab tahu tadi bahwa hidup adalah perjuangan yang panjang. Yang harus diperjuangkan setiap saat. Yang harus terus dilakukan. Medan peperangan yang paling berat adalah mengalahkan diri sendiri. Banyak orang yang menang terhadap situasi, menang terhadap pekerjaannya, menang terhadap kehidupannya hari-hari, tapi tidak menang atas dirinya sendiri. Sehingga setiap keputusan yang diambil sering kali keliru. Akibatnya ketika terjadi hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya, mulai lagi, kembali mundur fasenya. Masuk ke fase padang gurun lagi, bersungut-sungut, marah dengan Tuhan dan sebagainya. Setiap orang mau alami kemenangan. Tetapi kita harus sadar, karena hidup kita dipenuhi dengan keterbatasan, kita tidak akan bisa mengalami kemenangan dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak akan bisa mengalami kemenangan dengan apa yang ada pada kita. Itu sebabnya kita perlu Tuhan. Kita perlu datang kepada Tuhan. Kita perlu bertanya kepada Tuhan. Kita perlu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang akan memberikan jalan, cara, dan bahkan kemenangan itu sendiri. Sebagai orang percaya, maka kita harus meyakini, menyadari, dan mengerti bahwa kemenangan yang dicapai oleh orang percaya tentu ada dalam rencana dan keputusan Tuhan.
Perhatikan baik-baik poin ini. Kemenangan yang dicapai orang percaya itu ada dalam rencana dan keputusan Tuhan. Tuhan tidak sembarang memberikan kemenangan. Tuhan tidak sembarangan memberikan kepada kita cara. Tuhan tidak sembarangan memberikan kepada kita rencana. Kita tahu bukan? Apa yang Tuhan katakan bahwa Tuhan selalu merencanakan yang baik dalam kehidupan kita. Tetapi fakta membuktikan seringkali kita melihat ada banyak orang percaya yang tidak menikmati kemenangannya, tidak bisa merasakan kemenangan. Kenapa? Karena tidak berjalan dengan rencana Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-8 di pasal yang sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, jangan takut pada mereka. Tuhan katakan, jangan takut pada mereka. Siapa mereka? Mereka raja-raja yang mulai bersekutu mau menyerang orang Israel. Mereka bersekutu untuk menyerang orang Israel. Mereka bersama-sama. Tetapi Tuhan berkata kepada Yosua, jangan takut. Di mana rancangan dan keputusan Tuhan? Sebab, kata Tuhan, aku menyerahkan mereka kepadamu. Ini keputusan Tuhan. Aku menyerahkan mereka kepadamu. Dan seorang pun dari mereka tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Ini rencana dan keputusan Tuhan. Kalau sudah menjadi rencana dan keputusan Tuhan, maka rencana itu pasti akan terjadi. Beda dengan rencana kita. Rencana kita kadangkala bisa meleset, bisa tidak tepat, bisa salah sasaran, bisa salah perhitungan. Ekspektasinya A, realitanya jadi B. Pengennya dapat C, lah kok dapatnya yang D. Ya, itu manusia. Tetapi Tuhan, apa yang direncanakan Tuhan tidak pernah salah. Dan pasti terlaksana. Amsal 19:21 itu katakan demikian. Banyak rancangan di hati manusia. Tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Banyak rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Itu sebabnya seringkali saya ingatkan kalau kita mau merencanakan sesuatu, berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan taruh rencananya dalam hati dan pikiran kita. Supaya begitu rencana itu muncul, itu juga merupakan rencana dan keputusan Tuhan. Jadi rencana kita juga menjadi rencana yang berhasil. Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksana segala rencanamu. Ini ada kolaborasi yang luar biasa. Antara manusia dengan Tuhan. Antara kita dengan Tuhan. Antara kita yang terbatas dengan Tuhan yang tidak terbatas. Maka hasilnya juga akan terlaksana. Lanjut, Yesaya 14 ayat 24. Yesaya 14 ayat 24. Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya. Sesungguhnya seperti yang kumaksudkan. Seperti yang kumaksud, demikian akan terjadi.
Seperti yang kumaksud demikian akan terjadi. Dan seperti yang kurancang demikian akan terlaksana. Tuhan bilang kepada Yosua, jangan takut, aku serahkan mereka. Mereka gak akan tahan kepadamu. Ini keputusan dan rencana Tuhan. Dan itu terlaksana. Ketika kita berperang dalam kehidupan kita, menghadapi kehidupan kita, menghadapi diri sendiri, Tuhan juga berkata dengan firman yang sama, jangan takut. Jangan takut, aku menyerahkan mereka kepadamu dan tidak ada yang bisa bertahan menghadapi kamu. Jadi kemenangan itu ada dalam rencana dan keputusan Tuhan. Kemenangan orang percaya yang dipenuhi dengan keterbatasan ini karena Tuhan. Sebab kemenangan itu sudah ada dalam rencana dan keputusan Tuhan. Next. Kemenangan yang dicapai oleh orang percaya ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Jadi Tuhan gak hanya planning, tidak hanya memutuskan, tetapi Tuhan juga ikut dalam meraih kemenangan tersebut. Ayat 10 bagian A, perhatikan. Dikatakan di bagian itu, Tuhan mengacaukan mereka di depan Israel. Tuhan mengacaukan mereka di depan Israel. Ayat 11 bagian B. Yang mati karena hujan batu lebih banyak dari yang dibunuh orang Israel dengan pedang. Ayat 14. Bagian terakhir juga. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Luar biasa. Tuhan gak tinggal diam. Rencananya bergulir, keputusannya telah diambil, dia tidak kemudian tinggal diam. Tapi Tuhan juga ikut campur tangan dalam peperangan tersebut. Tuhan kacaukan mereka. Ketika mereka menjadi kacau melarikan diri, Tuhan hujani mereka dengan batu. Mungkin ada yang lolos dengan batu itu dibunuh oleh pedang. Atau mungkin yang lolos dengan pedang orang Israel dihujani batu oleh Tuhan. Dan ini terjadi kemenangan itu karena Tuhan yang berperang untuk orang Israel. Bukankah ini suatu hal yang luar biasa? Pada waktu kita menyerahkan kehidupan kita, ikut dalam rencana Tuhan dan keputusannya, Tuhan yang berdiri di depan kita, Tuhan yang berjalan di depan kita, Dia yang akan buka jalan, Dia akan membuat segala sesuatu menjadi mudah untuk kita lalui. Ingat ketika orang Israel harus tinggalkan Mesir, mereka mentok dengan teberau. Tapi Tuhan buka jalan, itu laut terbelah menjadi dua. Dataran kering di tengah-tengahnya, orang Israel bisa berjalan sampai semua naik. Tetapi ketika orang lain atau musuh yang sedang mau mengejar mereka ikut masuk di jalan itu, karena Tuhan sudah merencanakan dan memutuskan, maka laut itu kembali. Mereka semua mati. Sekalipun jumlah Israel mungkin 5 kali lipat dari mereka yang keluar dari Mesir, suruh nguras teberau gak akan selesai. Tetapi karena ada campur tangan Tuhan, Tuhan bilang kepada Musa, angkat tongkatmu. Dia angkat tongkatnya. Angin bertiup membelah itu lautan.
Ketika mereka mau seberangi sungai Yordan yang sedang meluap, mereka yang pada saat itu juga nggak bisa buat bendungan. Teknologinya belum sampai. Mungkin tak bendung, tak tutup sementara supaya orang Israel bisa lewat. Nanti kemudian kalau sudah lewat, bendungan bisa dibuka di atas untuk digasi seperti sekarang. Belum sampai segitunya. Tapi Tuhan turut hadir ketika tabut perjanjian diusung. Pengusung itu menyentuh sungai. Sungai itu terbelah. Airnya berhenti di tempat di mana tabut itu berdiri. Orang Israel bisa menyeberang sungai Yordan. Ketika ada persoalan-persoalan, masalah-masalah medan perang perjuangan yang seakan-akan seperti tembok yang gak bisa dilalui, seperti laut yang gak bisa kita lewati dan seberangi. Campur tangan Tuhan akan mendatangkan mujizat yang luar biasa, membuat kita menang. Makanya Roma 31, Roma 8:31 B itu katakan, jika Tuhan di pihak kita, siapa yang jadi lawan kita? Jika Tuhan di pihak kita, siapa yang jadi lawan kita? Tetapi hati-hati, ini tidak serta-merta kita menyebut diri kita orang percaya, kemudian kita dengan mudah raih kemenangan. Ketika firman ini katakan, jika Tuhan di pihak kita, berarti kita sepaham, sejalan, searea dengan Tuhan. Tetapi saat kita tidak sejalan, sepaham, tidak searea dengan Tuhan, dalam bahasa Yakobus menjadi sahabat dunia, bermusuhan dengan Tuhan, sekalipun labelnya adalah orang percaya, umat pilihan Tuhan, Tuhan akan libas. Jika Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Berarti kita menjadi sepihak dengan Tuhan. Searea kerja dengan Tuhan. Searah dengan Tuhan. Setujuan dengan Tuhan. Maka tidak akan ada yang bisa bertahan menghadapi Tuhan yang maha besar itu. Kita kecil, tapi kita punya Tuhan yang besar. Kita terbatas, tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Kita tidak mampu, tapi kita punya Tuhan yang sangat mampu melakukan semuanya. Jadi kita perlu sadari bahwa kemenangan-kemenangan dalam kehidupan kita itu hanya karena Tuhan. Hanya karena Tuhan yang merencanakan, memutuskan, dan Tuhan campur tangan. Maka Roma pasal 8 ayat 28, Tuhan bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Oke, sekarang Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kita. Tadi saya sempat singgung di depan, ada kolaborasi antara umat Tuhan dengan Tuhan. Loh, kan umat Tuhan terbatas, kan tidak ada kemampuan. Tapi tetap harus ada kolaborasi. Menang karena Tuhan bukan berarti Tuhan memberikan begitu saja. Kemenangan tersebut. Ada hal yang harus dikerjakan oleh orang percaya untuk capai kemenangan. Ayat 9 dikatakan dalam Yosua 10 tadi, Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba. Setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Yosua enggak berpangku tangan. Orang Israel enggak diam saja, mereka bekerja. Mereka melakukan aktivitas. Mereka melakukan penyerangan dengan tiba-tiba, pakai strategi, pakai cara. Sekalipun semalam-malaman mereka sudah bergerak maju dari Gilgal. Mereka tetap lakukan bagiannya.
Mereka tetap kerjakan apa yang menjadi bagiannya. Maka di ayat berapa tadi? 11 ya. Orang Israel maju menyerang, menghabisi mereka dengan pedang. Tuhan juga maju menghujani mereka dengan batu. Sekalipun yang dihabisi dengan pedang itu sedikit jika dibandingkan dengan yang mati karena batu dari Tuhan. Tapi mereka tetap bekerja, mereka tetap berusaha, mereka tetap melakukan bagian mereka. Sejak awal konsep ini sudah ada dalam gambaran besar kehidupan manusia. Tuhan sediakan di Taman Eden seluruh kebutuhan manusia. Tuhan tempatkan manusia di sana dan Tuhan katakan supaya mereka mengelola taman itu. Supaya mereka menjaganya. Diberi kepercayaan. Ada tugas yang harus dikerjakan. Tugasnya adalah menjalankan kehidupan ini untuk mencapai kemenangan. Tugas kita sebagai orang percaya adalah menjadi saksi-saksi Kristus dalam kehidupan kita. Tuhan katakan kita ini seperti garam, kita ini seperti terang yang kelihatan. Urusan nanti orang tersebut mau percaya, mau terima, dia yang memutuskan. Tuhan yang akan bekerja, kalau mereka menolak, mereka tidak mau, tidak bisa. Seperti halnya dengan kita. Tuhan kasih kepada kita keselamatan. Tapi selalu dikatakan dalam ayat-ayat tentang keselamatan itu barang siapa mau, barang siapa percaya. Berarti kan ada keputusan nih yang harus diambil. Yosua orang Israel berkeputusan untuk maju menyerang. Sesuatu hal yang harus dikerjakan oleh mereka, mereka kerjakan. Bagian mereka, mereka lakukan. Bekerja, bekerjalah. Berusaha, berusahalah. Karena itu bagian kita. Tetapi secara besar kita bisa melihat kemenangan tersebut adalah dari Tuhan. Ada bagian-bagian yang kita tidak bisa lakukan. Pada waktu kita sepihak dengan Tuhan, Tuhan yang akan kerjakan bagian yang tidak bisa kita lakukan tersebut. Ya, kalau saudara baca seterusnya dari bagian itu, Yosua berdoa kepada Tuhan supaya matahari dan bulan berhenti nggak bergerak. Apa bisa Yosua? Enggak bisa, tapi Tuhan lakukan itu. Matahari dan bulan berhenti tidak bergerak sehingga sampai peperangan itu selesai. Supaya tetap dalam kondisi terang, kelihatan. Ya. Fenomena alam yang luar biasa. Matahari nggak bergerak, bulan nggak bergerak, berhenti. Jadi dunia ini pernah diperpanjang waktunya sekian lama. Ya. Karena matahari nggak bergerak, ya, pada posisi yang sama. Ya, kalau bagi kita di bumi kan kelihatannya matahari bergerak gitu ya. Sekalipun secara keilmuan dikatakan bumi yang mengelilingi matahari. Berhenti, itu kuasa Tuhan. Kalau gitu waktunya pernah bergeser dong. Waktunya pernah bergeser beberapa jam mungkin. Ya mungkin seperti itu. Bisa balik nggak waktunya? Waktunya bisa balik. Kapan baliknya? Saudara ingat ya, ini intermezzo aja ya.
pada waktu kisah Hizkia disembuhkan. Hizkia kan minta tanda, salah satu tanda adalah bayang-bayang itu mundur. Enggak maju, kalau maju itu gampang katanya, mundur, dibuat mundur. Waktunya mundur, mataharinya mundur, bayang-bayangnya jadi mundur. Semua kuasa Tuhan. Tapi ada harus yang dikerjakan oleh manusia untuk capai kemenangan. 2 statement terakhir. Kemenangan kita karena Tuhan, sebab Tuhan memberikan jaminan kemenangan pada orang percaya yang mau ikut cara yang Tuhan rencanakan. Yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kemenangan bagi mereka yang mau berusaha dengan giat. Dengan keterbatasan kita sebagai manusia, dengan ketidakmampuan kita sebagai manusia, yang harus menghadapi hidup yang penuh dengan perjuangan, hidup sebagai medan perang, hidup sebagai tempat panggilan keputusan, kita mau menang, maka kita harus sadar, kita harus lari kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan sajalah yang bisa berikan kemenangan buat kita. Dan Tuhan sudah jamin kemenangan tersebut. Asal kita mau ikut rancangan Tuhan. Dan kita berusaha dengan giat untuk capai kemenangan tersebut. Kita pasti akan nikmati kemenangan. Dan sekali lagi, kita harus sadari bahwa kemenangan kita adalah kemenangan karena Tuhan.